Halo, selamat pagi. Suasana minggu pagi di Jembatan Mahkota Samarinda. Nah, pagi ini kita melihat aktivitas orang seputaran Jembatan Mahkota, berolahraga dan berrekreasi ya di Jembatan Mahkota. Nah, kebetulan kendaraan pagi ini nggak begitu padat, jadi jembatan ini dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga dan sekalian berrekreasi. Itu nggak patut dicontoh ya. Di tengah kerumunan warga diambil kesempatan tuh tancap gas. Nah, ini coba lihat. Nah, ini suasana pagi yang ada di Jembatan Mahkota. Nah, coba lihat. Itu dari Jalan Sijono. Saya tepatnya di sisi Sungai Kapi ya, sisi Sungai Kapi, dan di seberang sana itu posisi gerbang tol Palaran. Nah itu, nah ini tongkang-tongkangnya di Sungai Mahakam juga masih banyak yang parkir ya. Oh, kelihatannya di perumahan PKL ini ada pasar pagi ya, pasar ya, pasar pekan. Nah itu. Nah, kebetulan di samping ini adalah Intek nih, pengolahan air bersih. Agak besar ini kan ini. Nah ini. Oh, cukup ramai juga ini pasar pekannya ini. Saya kurang tahu ini, baru kali ini saya ini untuk pagi ini ke Jembatan Mahkota. Nah ini Intek Sungai Kapi. Berarti daerah sini air bersih sudah aman ya. Waktu beberapa tahun yang lalu di Ariske itu masih kesulitan air. Nah, kalau ada air yang ngalir ke rumah itu kurang bersih menurut saya. Nah, cuman saat ini kelihatannya sudah mulai baik ya, dengan adanya Intek di beberapa kelurahan di Samarinda, jadi mempermudah pendistribusian air bersih yang ada di Samarinda. Nah ini cukup ramai untuk pagi ini nih, cukup ramai sekali. Minggu pagi, selain kita bisa berolahraga dan bisa sambil berrekreasi. Nah ini ada aja ya tongkang yang melintas di bawah jembatan ya untuk pagi ini ya. Nah itu ada tongkang yang bermuatan batu bara melintas. Nah itu kelihatan nggak? Oh, tongkang kosongan, sorry tongkang kosongan menuju ke arah luar ya. Nah ini kalau di depan kita itu, di sana itu sudah daerah Bukuan Palaran ya. Di sana itu tuh banyak kawasan-kawasan industri di situ. Pabrik-pabrik ini. Dulu sih pabrik pengolahan kayu lapis di daerah sini cukup banyak ya. Di sepanjang sungai, di kawasan daerah Sungai Lais. Di sini sungainya tetap Sungai Mahakam, cuman perkampungannya digelarin Sungai Lais ya. Bukan sungainya yang Sungai Lais gitu loh, tapi perkampungannya perkampungan Sungai Lais. Kalau perkampungan Sungai Lais ini itu banyak terdapat
galangan-galangan kapal, terutama grup-grupnya Tauci itu ya. Mereka membuat dan perawatan tongkang ya di daerah Sungai Lais ini ya. Nah ini juga banyak nih tongkang-tongkang yang parkir di di tengah sungai, mau LCT, mau tongkang, terus mau ada vessel kecil ya. Ini ada tol laut ini, kita waktu buat video kemarin ini tol laut ini sudah ada loh ya. Biasanya tol laut ini sandarnya di Pelabuhan Pasar Pagi ya. Mungkin lagi ada perbaikan atau apa ini. Kalau tol laut ini yang saya tahu dia ngangkut sapi. Nah, cuman saya kurang tahu dia ambil sapi dari daerah mana. Nah, dan itu dibongkarnya di Pasar Pagi di Samarinda. Pelabuhan Pasar Pagi maksud saya, bukan pasar paginya. Nah, ini tol laut. Nah, coba orang cukup banyak yang berolahraga pagi ini. Ya kalau mau saya sih ya, kalau kendaraan di sini kalau hari Minggu kalau bisa nggak usah terlalu ini kali ya. Ya biasa-biasa aja lah ya. Karena warga sekitar sini untuk hari Minggu banyak jembatan ini digunakan untuk berolahraga gitu loh. Jadi lebih baik pelan melintas di sini. Karena kita pelan maupun cepat itu sampai juga kok. Cuman perbedaannya kalau kita pelan, tingkat kewaspadaan kita tuh lebih tinggi. Kalau untuk yang cepat, ya itu resikonya juga gitu. Tuh. Ya mungkin setiap orang beda kali ya prinsip ya. Kalau untuk demi keamanan bersama, kenapa kita harus begitu gitu ya? Nah ini kawasan Sungai Lais. Ini 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Ini daerah ini sebelum ada jembatan mahkota, ini sepi sekali. Kalau tahu ada ya di sini rumah-rumah pekerja, mantan pekerja ini loh, kayu lapis. Kalau enggak ya pekerja-pekerja galangan kapal. Nah, sekarang dengan terbukanya setelah adanya jembatan jadi rame nih begini nih. Ya sih di mana-mana sih gitu ya. Gimana masyarakat mau bangun rumah sementara kalau jalannya nggak ada gitu kan. Kalau jalannya ada kan masyarakat bisa bangun rumah di situ. Tapi yang terjadi di Samarinda beberapa tahun yang lalu, kalau sekarang sih enggak ya. Pertumbuhan jalan dengan kendaraan tidak seimbang. Lebih banyak kendaraannya daripada jalannya. Itu. Ya karena pemerintah sih mungkin berpikiran sama ya seperti kita, pingin jalan baik, terus mau pertambahan jalan terus setiap tahun. Itu kan karena mungkin juga kembali ke anggaran ya. Anggaran pemerintah itu kan terbatas. Apalagi saat ini mulai Covid, pasca Covid, banyak anggaran yang dialokasikan ke Covid gitu kan. Ini sekarang industri pun juga hidup segan mati pun tak mau ya sekarang. Itu apalagi untuk di Kaltim, untuk hilirisasi itu sangat kecil menurut saya. Contoh saya ambil seperti kelapa sawit ya, hilirisasi refinery gitu ya,
pengolahan CPO dari minyak goreng itu cuma ada berapa titik tuh. Di Balikpapan kapasitasnya kecil, terus di Bontang pun sama kapasitas kecil. Itu pun hanya perusahaan-perusahaan kecil aja yang mengelola itu. Apakah saya nggak ngerti, apakah mereka kalah bersaing masalah merek atau apa, saya juga kurang paham itu. Jadi kebanyakan dari daerah Jawa ya itu, makanya untuk CPO itu kebanyakan dibawa ke Jawa tuh, diolah di Jawa, setelah sudah jadi minyak goreng, terus dikirim kembali ke Kalimantan. Padahal kalau dia berpikir ini sih ya, untuk menghemat biaya operasional, hilang CPO tuh ya digandengin aja sama refinery gitu kan. Gitu. Kan juga mereka setelah pengemasan di Jawa, marketnya kan juga sebagian ada di Kalimantan gitu kan. Itu ya, mungkin mereka sih berpikir juga ya seperti kita, mungkin mereka ada pertimbangan apa gitu kan. Gitu. Kalau di Bontang itu refinery-nya nggak begitu besar ya, kecil juga, kapasitas sehari ya kurang lebih 500 ton. Itu pun kayaknya nggak sampai 500 ton gitu. Apa ya, ada 2-3 grup yang ada di Bontang itu yang bikin refinery. Terus daerah Sangkulirang tuh juga ada, tapi refinery-nya belum berjalan, masih dibuat ya. Itu pun cuma satu perusahaan, itu satu perusahaan aja gitu. Kalau di Balikpapan itu mereka juga jatuh bangun ya, karena mereka bukan grup tunggal ya. Dia beli CPO di kawasan Penajam sampai ke Grogot. Kekalahan dari dia apabila PKS tadi sudah ada yang kontrak, dia kesulitan mendapatkan bahan baku gitu kan, karena PKS tadi ini udah pada ada yang kontrak atau ada grup gitu ya, ada grup. Contoh nih seperti Astra gitu ya, ditumpuknya di daerah mana gitu kan. Itu nanti apakah mereka ada refinery sendiri di sana atau gimana itu. Karena kalau untuk yang PKS yang berdiri sendiri di Kaltim itu cuman ada beberapa PKS ya. Itu. Kalau yang paling banyak grupnya sih menurut saya Gunta Samba ya. Itu banyak sekali itu grupnya itu di daerah Sangkulirang ya, yang pernah saya tahu tuh. Mereka tuh punya kurang lebih ada 9 grup. Jadi PKS dan kebun yang dijual mereka beli tuh. Itu. Nah ini cukup lengang ya suasananya untuk pagi ini di Jembatan Mahakam. Nah ini. Oh ada juga loh tongkang batu bara yang melintas nih. Ini bermuatan batu bara ya. Kelihatannya pagi ini udah takut tundanya, barangkali sudah ada standby itu di bawah Jembatan Mahakam gitu. Karena minggu kemarin, tetap tepatnya di hari Minggu ya, kita buat video di Jembatan Mahakam itu melintas jam berapa ya? Kurang lebih jam 12. Hari ini agak pagi-pagi nih kelihatannya nih mereka melintas di bawah jembatan. Mungkin mereka ada dari kemarin kali ya, nunggu seputaran jembatan. Karena saya kemarin sore melintas di Jembatan Mahulu, itu cukup banyak juga tongkang yang bermuatan gitu loh. Saya mau buat video di sana, kelihatannya agak sulit ya. Trotoarnya di sana untuk di Jembatan Mahulu itu
kurang lebar menurut saya. Ini kalau menurut saya loh ya, cuman 1 meter, nggak seperti jembatan Mahakam dia terpisah gitu kan. Untuk pejalan kaki dia dibuatkan khusus gitu kan. Nah, kalau di Mahulu sih mirip kayak di jembatan Mahkota begini ya, cuman di jembatan Mahkota kan agak-agak luas begini kan trotoarnya. Nah, cuman di depan sana tuh yang di tengah-tengah, nah, trotoarnya tuh agak kecil juga gitu loh. Nah itu, ini cukup ramai untuk pagi ini, aktivitas orang dan kendaraan yang melintas di jembatan Mahulu. Nah inilah aktivitas di minggu pagi di jembatan Mahulu, Samarinda. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.